Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktik Muhammadiyah Serangga kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kelas Aves. Apa itu kelas Aves? Aves atau burung adalah anggota kelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Fosil tertua burung ditemukan di Jerman yang dikenal sebagai Archaeopteryx. Aves sendiri merupakan kelas tersendiri dalam kingdom Animalia. Aves atau burung memiliki ciri umum yaitu berbulu dan kebanyakan di antara mereka bisa terbang. Kelas Aves adalah salah satunya kelompok hewan yang memiliki bulu. Hal ini merupakan keunikan tersendiri dari kelompok hewan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi kelas Aves. Aves sendiri masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Columbiformes, famili Columbidae, genus Columba, dan spesies Columba livia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri kelas Aves. Ciri-cirinya diantaranya semua tubuhnya terbungkus oleh bulu, hampir semua Aves memiliki sayap, tidak memiliki gigi tetapi memiliki paruh untuk makan. Aves adalah hewan yang berdarah panas, tidak memiliki vesika urania, zat-zat ekskresinya setengah padat, sudah memiliki 12 nervi granulialis pada suhu tubuhnya tetap atau disebut dengan homeotermis. Fertilisasi terjadi di dalam sebuah tubuh. Telur memiliki yolk besar yang terbungkus oleh cangkang keras. Untuk menetas diperlukan sebuah pengeraman. Jantungnya yang terdiri dari 4 ruas, yaitu 2 buah aurikular dan 2 buah ventrikular. Hanya pada arcus arterios kanan yang masih ada. Eritrositnya berhenti, berbentuk oval dan konveks. Selanjutnya akan membahas mengenai evolusi dan morfologi Aves. Meskipun burung berdarah panas, ia berkerabat dekat dengan reptil. Bersama kerabatnya terdekat, suku Crocodilidae alias keluarga buaya, burung membentuk kelompok hewan yang disebut Archosaurida. Bulu adalah ciri khas dari kelas Aves yang tidak dimiliki oleh vertebrata lain. Hampir seluruh tubuh Aves ditutupi oleh bulu yang secara filogenetik yang berasal dari epidermil tubuh, yang pada reptil serupa dengan sisik. Bulu-bulunya terutama di sayap telah tumbuh semakin lebar, ringan, kuat, dan bersusun rapat. Bulu-bulu ini juga tersusun dengan sedemikian rupa sehingga mampu menolak air dan memelihara tubuh burung tetap hangat di tengah udara dingin. Selanjutnya akan membahas mengenai berdasarkan susunan anatomis bulu. Villa plumae, bulu-bulu kecil mirip rambut tersebar di seluruh tubuh. Ujungnya bercabang-cabang pendek dan halus. Jika diamati dengan seksama akan tampak terdiri dari salv yang ramping dan beberapa bulu di puncak. Plumulae berbentuk hampir sama dengan Villa plumae dengan perbedaan detail. Plumae, bulu yang sempurna. Barbae ujung dan sisi bawah tetap berbuluai. Memiliki filamen kecil disebut barbicels yang berfungsi membantu menahan berbula yang saling bersambung. Susunan plumae terdiri dari yang pertama, salv atau tangkai, yaitu poros utama bulu. Yang kedua, kalamus, yaitu tangkai pangkal bulu. Yang ketiga, rachis, yaitu lanjutan kalamus yang merupakan sumbu bulu yang tidak berongga di dalamnya. Rachis dipenuhi sumsum dan memiliki jaringan. Yang keempat, cilium, yaitu bendera yang tersusun atas barbae yang merupakan cabang-cabang lateral dari rachis. Selanjutnya, akan membahas mengenai klasifikasi Aves atau burung. Yang pertama, ada ordo Ratites. Yang kedua, ada ordo Galliformes. Yang ketiga, ada ordo Natoteres. Yang keempat, ada ordo Gralatores. Yang kelima, ada ordo Coraciformes. Yang keenam, ada Columbiformes. Yang ketujuh, ada ordo Apodiformes. Yang kedelapan, ada ordo Oskines. Selanjutnya akan membahas mengenai kelebihan kelas Aves.
Kelaves ini memiliki kelebihan yang pertama, sebagai bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan untuk membuat kok dan pengisi bantal. Yang kedua, sebagai bahan membuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Yang ketiga, sebagai predator alamiah, memangsa ulat dan serangga. Yang keempat, sebagai hiburan, misalnya pada burung yang suaranya merdu dan burung yang dapat dilatih dalam permainan sirkus. Yang kelima, telur dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan protein. Sarang walet dapat dibuat sup sarang burung. Yang keenam, sebagai pengendali hama, misalnya burung hantu sebagai predator tikus. Yang ketujuh, daging ayam sering dimakan di Indonesia. Daging itik lebih jarang dimakan. Di daerah lain, selain daging itik juga daging angsa dan daging ayam Turki. Telur ayam dan telur itik di Indonesia sering dimakan, kecuali telur-telur ini, telur bebek Manila, sering digunakan untuk membuat kue. Yang kesembilan, di daerah lain, belum mulai dari titik dan angsa dipakai untuk membuat selimut, bantal, dan kasur. Selanjutnya, akan membahas mengenai kekurangan kelas Aves. Kelas Aves ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, menjadi hama pada tumbuhan khususnya yang menghasilkan biji-bijian seperti padi, gandum, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, menimbulkan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus H5N1 dari unggas. Yang ketiga, menimbulkan bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh kotoran unggas. Yang keempat, menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh kotoran unggas. Selanjutnya, akan membahas mengenai pengendalian hama burung. Pengendalian hama burung bisa bersifat mekanis dengan menggunakan alat-alat yang bisa mengusir burung atau secara biologis dengan menggunakan bahan-bahan tumbuhan atau buah-buahan yang berbau. Menanam tanaman berwarna mencolok, menggunakan benda-benda mengkilap, menggunakan jaring sebagai penangkap, dan membentangkan benang-benang jahit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.